Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd faqad wassalam takun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Bapak, malam ini kita mengkaji surat Al-A'raf, ayatnya mulai 117. Menerangkan kisahnya antara Nabi Musa dengan Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza yatalqafu ma yafikun. Ini ceritanya karena sudah sering, maka saya ambil yang pokok-pokok saja. Allah memberi wahyu pada Nabi Musa alaihissalam. Musa, tidak usah khawatir kamu menghadapi musuh-musuhmu. Lemparkanlah nanti tongkatmu itu, maka dengan kamu lemparkan itu akan nguntal. Nguntal itu bahasa Indonesianya apa? Menelan ya? Menelan? Ya, jadi sembarangnya, seluruhnya kami ngomong itu dimakan, seluruhnya di bahasa Jawanya diuntal, ditelan. Nah, ojo khawatir, nanti kamu akan katalah menang. Sehingga jelaslah satu kebenaran dan jelas pula suatu kebatilan. Sewaktu peristiwa itu, yaitu asalnya tukang sihir Poros Sakaroh itu bilang, saya atau kamu yang duluan. Akhirnya dia mintakan, ya wis, kamu enggak, kata Nabi Musa, kamu aja duluan. Begitu tongkat-tongkat dia, tampar-tampar dia berupa ular yang seperti akan katakanlah memangsa orang itu takut. Akhirnya Nabi Musa dikasih wahyu atau mukjizat itu. Fahulibu hunalika wangqalabu sauhirin. Ketika dilemparkan, maka dimakan semuanya, diuntal semuanya, maka kalahlah tukang-tukang sihir itu, kemudian balik dengan hina, akhirnya menyatakan bahwa Musa ini adalah benar-benar utusan Tuhan, bukan ahli sihir. Nah, karena heran dengan kejadian itu, maka kalimatnya dalam Al-Quran, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Ulqiya itu gampang ngomong kayak dilemparkan. Maka para tukang-tukang sihir itu tekuk lutut, yaitu dengan sujud. Karena apa? Heran betul di dalam hatinya, mikirnya gini, saya ini jagoannya tukang sihir, saya sudah berguru sampai ke ujung dunia, gampang ngomong gitu. Berarti ini bukan tukang sihir Fir'aun, Musa ini. Ini berarti ini mukjizat dari Tuhannya Musa. Maka seketika itu sujud. Setelah sujud ngomong, yaitu para sakharoh, tukang-tukang sihir itu ngomong. Wa qalu amanna birabbil alamin. Mereka ngomong-ngomong, wis nek ngono aku iman dengan Tuhannya yang seluruh alam ini. Nah, Fir'aun seneng. Bagaimana senengnya Fir'aun? Dikira dia iman pada Rabbil Alamin itu ya kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun seneng, oh seneng, hebat kamu iman kepada saya. Tapi para tukang sihir tadi tidak ngomong, qalu, mereka berkata, bukan Fir'aun, umpama dijelaskan ngono kalimatnya. Rabbi Musa wa Harun. Imanku itu ambek Tuhane Musa karo Harun. Kaget setelah begitu Fir'aun. Loh, kok enak kamu iman karo Tuhane Musa karo Harun, padahal sing keimangan awakmu iku aku. Keluargamu semuanya yang nyukupi saya. Wong yo dasar Fir'aun. Sewaktu belum jadi penguasa, kemudian jadi penguasa, hasil bumi itu dikira barang warisannya, baik gitu. Jadi semuanya dimiliki. Nah, Islam enggak. Islam itu sewaktu jadi pemimpin karena amanah.
maka hasil kekayaan negara itu untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran umat yang sebesar-besarnya. Tapi ini Firaun tidak dimiliki. Makanya dia gaji ini dan itu merasa uangnya dia. Merasa begitu. Jadi katanya si Firaun, kok enak kamu moro-moro begitu. Nah, akhirnya Firaun ngomong, qala Firaunu, berkata Firaun, amantum, apakah kamu iman kamu sekalian bi dengan Musa qabla an adana lakum, sebelum aku ngizini kamu. Kok enak, mestinya kamu nyatakan iman itu harus izin saya, karena semuanya itu kamu dibiayai oleh saya, kata Firaun. Padahal ya enggak, itu uang dari hasil bumi. Mau Firaun terojo, ya enggak nyambut gawe, ya apa nyambut gawe. Tadi dia nerima terus. Wes. Oh kalau begitu, ini pendapatnya Firaun. Ini Quran. Quran itu kisah, cerita yang pasti terjadi. Nah, untuk memberi gambaran kepada kita, koyok ngono ceritanya. Jadi sejarah itu berputar, Pak. Dulu begini, nanti dulang lagi, nanti muncul lagi. Itulah sejarah. Nah, maka sejarah yang top, artinya yang masih benar, yaitu teko Quran dan Sunnah. Tapi nek sejarahnya manusia ini, apa kata yang nulis, apa kata yang ngarang. Yang ngarang tidak seneng dengan kalimat itu, ya dibelokkan. Lek seneng ya dicocok-cocokkan, gampang ngomong gitu. Makanya hati-hati. Jadi wong Islam harus melek sejarah. Makanya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, karena ono jas merah ya ono jas hijau. Jangan sekali-kali yaitu menghilangkan jasa para ulama. Karena ulama itu adalah semuanya yang karena guru kita. Warasatul Anbiya. Baik. Kalau begitu, wong kamu itu asali bolo saya, katakanlah anak buah saya yang mendukung saya, kok sekarang balik iman karo Musa. Berarti, kata Fir'aun, inna hada lamakrum makartumuhu fil Madinah. Berarti ini hasil rekayasamu. Coba. Padahal itu bolone kayak cilik, Pak, kelet. Dituduh oleh Fir'aun. Sakharoh, wahai tukang sihir, tidak ada lain peristiwa ini karena kamu sudah berdialog, sampai ngomong gitu. Kamu sudah ngomong-ngomong dengan para katakanlah Musa, supaya bagaimana kamu nanti akan bisa kasar mengalahkan saya. Ini makarmu. Kamu sekalian makar, nih kota ini perlunya apa? Litukhriju minha alaha. Perlu kamu sekalian mengeluarkan, yaitu dari kota ini penduduk-penduduknya dikeluarkan. Fasaufa ta'lamun. Nah, ini ancaman, Pak. Wes, kalau memang kamu merekayasa, ternyata kamu itu bolone Musa, awas. Fasaufa ta'lamun. Ini gampang ngomong, awas. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Orang-orang yang bolo dengan Musa. Pak, di sini yang menarik ayat ini, Pak, yang menarik. Begini yang menarik. Musa ini dakwah untuk supaya iman kepada Allah atau enggak? Artinya ngongkon tukang sihir mlebu Islam ngono, bilang begitu enggak, Pak? Enggak bilang begitu. Dia diem saja, tapi menerangkan yang hak. Yang benar itu gini. Makanya ulama, kiai, Ustadz Habaib itu lek ngomong tidak boleh abu-abu. Lek ngomong harus jelas. Lek merah ya merah, lek putih ya putih. Urusan iman nanti Allah sendiri yang ngasih petunjuk. Lah inilah bahasanya wahum muhtadun. Mereka itu mendapat petunjuk, bukan mu'alaf. Bukan mu'alaf. Orang yang dibujuk enggak, tapi apa? Wahum muhtadun. Dengan ada itu, peristiwa itu, maka dia iman. Ini kalau tidak hidayah dari Allah tidak bisa. Nah, makanya di sini Pak, kita sadar, harus sadar. Saake-ake wong sing alim iku akeh wong ndak alim.
Saakeh-akeh wong sing apik iku masih banyak orang yang tidak baik. Saakeh-akeh orang wong taat masih banyak orang yang maksiat. Itu rumus Pak, sudah. Kalau umat Islam tidak konsisten dengan Quran dan hadisnya, hancur. Pasti hancur. Nah, oleh sebab itu masjid itu sini Al-Ikhlas Pak. Nah, Pak Mukhlisin, Al-Ikhlas. Jenenge Al-Ikhlas Pak, gak main-main. Artinya paling tidak yang jamaah sini itu harus nerima Quran perintah piye, hadis perintah piye ngene sami wa atokna. Ojo dibantah. Masjidnya ikhlas Al-Ikhlas. Ya, murni, memurnikan Allah. Wes. Jadi akhirnya itulah masuk Islam. Apa agama Nabi Musa waktu itu? Islam. Agama Nabi Isa ya Islam. Mulai Nabi Adam pun Islam. Karena apa? Allah selain Islam tidak punya. Inna dina indallahil Islam. Agamanya Allah itu Islam tok. Memang biasanya ada yang mengatakan agamanya agama tauhid. Bukan, agamanya ya Islam ini. Kabeh. Wes. Jadi awas kamu nanti bakal tahu. Apa orang-orang yang beriman tadi akibatnya? La uqatti anna. Iki lek belajar tata bahasa Arab. La-nya itu la takkid penguat. Nun tasdid ini adalah nun takkid penguat. Syakilah abot. Artinya pasti, bukan insya Allah lagi. Sungguh-sungguh akan saya potong. Coba. Sejak zaman dulu Pak, orang itu nek wong iman kepada Allah itu mesti dibenci orang sejak dulu. Makanya penjelasan yang sabar. Kita berdoa kepada Allah, ya toh. Siapa lagi yang kita harapkan kalau tidak kepada Allah? Akan saya tugel, saya putus. Aidiyakum, tangan-tanganmu, putus. Siapa saja yang menyatakan Islam, siapa saja yang menyatakan iman akan tak putus. Wa arjulakum, dan kakimu. Ngeri Pak. Ini kira-kira temenan atau enggak Pak diputus ini? Sungguhan apa hanya mek ngomong kira-kira? Kita harus yakin Pak, sungguh ini Al-Quran. Bukan dongenge mbok rondo nadapan. Ini Al-Quran, pasti terjadi. Wes kita pasrahkan sampai Allah. Nah, mudah-mudahan meskipun dipotong koyok gitu, sama saja orang yang dicokot semut. Lihat nih kitab jihad. Jadi orang-orang yang dibantai semacam itu seperti digigit oleh semut. Itu harus yakin. Memang kita nyawang tidak mentolo Pak. Tapi gitu, makanya sing ikhlas yang bagus. Min khilafin tsumma la usallibannakum ajmain. Berseling. Lek sing dipotong tangan kanan, kakinya kiri. Lek sing dipotong tangan kiri, kakinya kaki kanan. Bayangkan Pak. Itu goro-goro mempertahankan la ilaha illallah. Kayak ngono Pak ceritanya. Sejarah ini berulang. Dan di muka dunia ini, di dunia ini orang yang mencapai ingin kejayaan itu mesti membantai ke sana kemari, itu pasti. Tidak bisa ndak. Nah, oleh sebab itu kita ngaji Al-Qur'an, Pak, biar tahu riwayat-riwayat kisah-kisah sejarah itu piye. Summa di samping itu ndak hanya digitu kan, Pak, kan cek urip ngono. La usollibannakum padha karo ini. La takkid nune ya takkid sakilah temenan. Sungguh kamu akan saya salib. Gampang ngomong dipateni kalem-kalem. Dipicis ya. Lek gambar salib ya mungkin kayak gambare itu. Siapa? Jahanus. Ning gone kitab jenenge Jahanus. Wes. Ajmain seluruhnya. Maksudnya siapa saja yang mengikuti Musa akan saya habisi. Itu ceritanya ngono, Pak. Makanya pengikutnya Nabi Muhammad ini masuk api kaya apa, Pak? Dibenci karo orang. Makanya lek nemu balik ustadz kiai ulama habaib kok angger wong seneng, angger wong itu seneng, itu tanda tanya besar. Sing diterangne apa? Karena apa? Mesti ana wong gak seneng, Pak.
Bukan insya Allah lagi, pasti ono ndak seneng. Nah, bareng semuanya kan di situ, apa kata yang mau disalib? Apa yang mau dipotong katanya? Qalu, mereka berkata, inna ila rabbina munqalibun. Iya, sesungguhnya aku kepada Tuhanku lah aku kembali. Sadar lek dhek iku mati. Karena sudah diancam tempat ini. Nek wis keadaan terjepit kayak gitu. Nah, ndonga, Pak. Doa. Makanya donga iki ana dhewe-dhewe Pak macam-macam. Ana donga njaluk slamet paribasane. Ana donga njaluk sugih. Ana donga njaluk waras, njaluk sehat. Ning gone perang ana donga perang. Lah iki dalam keadaan terjepit ana donga terjepit, gampang ngomong gitu. Ngaji ndak gelem, akhirnya sing nerangno mubalake ya rada lumayan pisan. Wis ndak usah ngapalne akeh-akeh, cukup ngapalne donga sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah. Ada atau enggak Pak mubalak yang begitu? Mestinya itu disupport untuk ngaji aja malah wis cukup iki ae, aja ngono Pak. Ndak boleh. Dadi harus ngongkon ngaji ya, temenan kudu ngaji. Akhirnya apa? Wes, aku kepada Tuhanku aku kembali. Ini Tuhan yang hakiki, bukan awakmu, apa yang ngomong. Ini ceritanya lek diresapi Pak, luar biasa Pak, temenan. Mari kita ikuti aja ini terusnya ini. Wa ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Wa ma tangkimu, kamu tidak drengki, kamu tidak membuli, kamu tidak nyacat, kamu tidak menyakiti saya. Maksudnya kamu itu, ya Fir'aunnya itu. Minna kepada kami itu tidak. Illa an amanna bi ayati rabbina. Kecuali kamu benci dengan saya itu karena goro-goro saya iman kepada Allah. Goro-goro saya iman kepada ayat-ayat Allah. Pak, nyun sewu, ndak usah takut. Uang pokok iman nggone Allah nemen niku mesti dibenci wong, Pak. Pasti bukan insya Allah lagi. Makanya sing sabar. Makanya Pak, ayo kita membudayakan. Anak diajak ngaji, bojo diajak ngaji, semuanya diajak ngaji, Pak. Lek mek awake dhewe tok, katalah wong tua tok, wong lanang tok, ini nanti ana masalah. Di keluarga ada masalah. Jadi semuanya diajak ngaji biar paham, biar jelas. Nah, biar gitu. Tadi disangoni gitu. Apalagi yang sekolahnya itu hanya umum tok, ayo di ngajekno, diagama biar ngerti. Wes, pokoknya kita ini menyatakan iman. Akhirnya apa? Muncul kalimat ini, ya Islam tapi ojo nemen-nemen. Sederhana saja, ngono malian muncul kalimat. Padahal kita hanya sederhana, gampang ngomong nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Iman sebagian, kafir sebagian, sering saya utarakan di sini. Apa akibatnya? Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Ambil jalan tengah, ya apa selamete, ya apa enake. Apa kata Allah? Surat An-Nisa ayat 150 151. Ulaika humul kafiruna haqqo. Orang yang mengambil jalan tengah, golek selamete, itu kafir orisinil. Yang dawuh Allah, saya mek nerangkan saja. Makanya temenan Pak, ayo anak cucu kita, ojo sampai ndak ngaji Al-Quran. Artinya ngaji itu bukan hanya diunekno, tapi ngaji ini benar-benar dijelaskan. Supaya paham, supaya ngerti. Saya tidak berani, saya ngajar hadis, saya ngajar qawaidul lughah, saya ngajar ini, tapi ndak berani saya ninggal ngaji tafsir Al-Quran. Jadi selalu dan selalu. Seandainya khatam umpamanya, sampai terakhir tak mulai lagi dari pertama. Mungkin ngambil dari Ibnu Abbas, mungkin dari Jalalain, mungkin dari Imam Tobari, gitu. Keterangannya gimana? Sehingga lengkap. Besok, pokoknya ngaku iman pada Allah, itu dibenci sampai wong. Banyak ayat lain juga gitu. Ya, surat Al-Maidah juga ada ayat 5 berapa 9 atau berapa itu.
Wes. Bareng ngono bagaimana? Lama ja'atna, ketika ayat-ayat itu datang aku iman, kamu benci, kamu tidak seneng. Makanya wong Islam itu lek ngaji itu ruh. Zaman akan datang ini akan terjadi apa? Saya lek maca hadis Pak tentang Ruwaibidah, yaitu sayati alan nasi, ya toh, akan datang neng wong-wong ini, yaitu orang-orang gampang ngomong tahun-tahun ini sanawatun khodda'atun, tahun-tahun pembohong. Itu akan menimpa pada zaman itu Pak. Bagaimana? Yusaddaku minhal kadib. Orang-orang pembohong dibenarkan oleh banyak manusia. Dibenarkan para pembohong. Sebaliknya, ya toh, wa yukadzibuna, dan dianggap bohong minhas sodik, orang-orang yang benar. Orang pengkhianat yaitu dijadikan atau dipercaya. Orang yang amanah, ya toh, itu tidak dipercaya. Sekarang sudah terjadi atau belum? Yang jelas hadis ini berlaku di dunia, pasti terjadi. Lek wis ngono piye? Ono hadise panjang, wis ndak tak terang. Itu hanya gitu aja. Bareng wis terjepit semacam itu, Sakharoh tadi, tukang sikir yang iman tadi, ndonga Pak. Iki dongane. Beneran udah apa? Singkat. Rabbana afriq alaina sabra. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, afriq alaina sabra. Gerojokno, curahno, curahkan ya Allah kepada kami satu kesabaran. Sabar. Suruh mencurahkan, ya Allah, curahkan kesabaran. Karena apa? Tidak bisa berkutik Pak. Wis jelas akan dipateni, wis akan jelas dihancurkan. Makanya Rabbana afriq alaina sabra. Kesabaran itu gerojokan pada saya ya Allah. Wa tawaffana muslimin. Matikanlah ya Allah, saya menjadi orang yang Islam. Wis tidak ada yang bisa nulungi. Hanya Allah yang nulungi Pak. Donga ini sudah sampai tidak apa, dihafal. Rabbana afriq alaina sabra. Wa tawaffana muslimin. Matikanlah saya, yaitu yang iman pada Engkau ya Allah. Karena apa? Tidak nutup kemungkinan dalam keadaan terjepit akhirnya jadi murtad. Akhirnya beralih kata jadi wong kafir. Hati-hati. Hati-hati. Wes. Waqolal mala'u. Itu tadi omongannya Fir'aun Pak. Sekarang bolo-bolone Fir'aun. Waqolal mala'u min qaumi Fir'aun. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaumnya Fir'aun. Katakanlah 75% sampai bolo Fir'aun kabeh. Nah ini. Setelah itu apa? Ada dari Musa, hei Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa wa qaumahu, dan kaumnya Musa? Orang tidak pernah mencuri, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah ngerasani orang. Apa kata pembesar-pembesar? Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya? Liyub situ, Musa dan kaumnya perlu menghancurkan negara kita. Coba. Dia menghancurkan negara kita. Apakah kamu biarkan Fir'aun? Ya, apakah kamu biarkan? Fil ardi ini, ngerusak nenggone bumi Mesir ini. Wa yadaroka wa alihataka. Dan dia tidak ngereken kepada kamu. Dia adalah membiarkan pada kamu. Dan kepada Tuhanmu, Tuhanmu diremehno. Lek dilihat dari ayat ini, Fir'aun itu ngaku Tuhan, tapi dia sendiri punya Tuhan. Ini ayatnya itu mending ini, wa alihataka, dan Tuhan. Terus apa? Ini mau lapurane para menteri ini. Haman, saurute ono kan Fir'auna wa Hamana, ya toh, wa junudahuma.
ambek tentara-tentarane ngomong kabeh. Apa kamu biarkan? Jawab Fir'aun, ya toh. Qala berkata Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Akan saya bunuh yaitu anak laki-laki mereka. Akan saya hidupkan perempuan-perempuan mereka. Swarga ning ngene tangane Firaun. Iman karo aku urip, gak iman mati. Kenapa Pak anak-anak dipateni, gede-gede dipateni? Kok gampang ngomong gak ono sing mbela? Apa Pak kira-kira? Dipateni Pak, kok ndak ono sing mbela? Apa kira-kira? Sebabnya apa? Hah? Sebabnya apa? Gampang ngomong 99% itu sebala Firaun kabeh. Tinggal Musa tok karo kancane tok. Ditambah tukang sikiri mau. Makanya waktu diuber Firaun, ya toh, kemudian menuju ke lautan itu, wis pembesar Firaun wis ngomong, wis Musa tamat, sudah. Bagaimana tidak tamat? Katanya pembesar-pembesar. Lawang dia lari di sana lautan, tidak ada jalan lain. Gampang ngomong, nyemplung lautan ya jelas mati. Kita menang. Nurut akal menuso. Apa yang terjadi? Tongkat bisa membelah lautan. Ini siapa? Tidak rasional katanya orang liberal. Katanya wong pinter-pinter mikir sing nyeleweng. Ini tidak rasional. Wong hanya tongkat ini kok bisa membelah anu. Ya ndak begitu karepe, ngene diakal-akal. Pak, tongkat membelah lautan itu memang ndak rasional. Betul ndak rasional. Dia mengatakan irrasional. Tapi lek yang belah itu saya, panjenengan untuk ning ini ndak rasional bener. Tapi karena ini perintah Allah. Jadi malih jawabnya bukan ndak rasional lagi, sangat-sangat rasional. Karena Allah yang menghendaki. Tonton Pak, Gunung Kelut itu. Gunung Kelut itu mari jeblos, ngetokne lahar kayak ngono akeh. Kali-kali penuh semuanya penuh ini penuh. Tonton bekase, gunungnya itu sing jeglong itu sepiro. Kebetulan saya sekali Pak, lihat. Dulu Gunung Kelut itu sampai teko nggone kawah itu. Tapi ndak mepet dekat ndak karena saya ndak berani terus jujur aja. Saya lewat terowongan itu Pak. Terowongan seret sampai teko kono, anget nih kawah ini. Allahu Rabbi, mek sakmono tok jane ya kawah. Karo masjid iki mbok masjid, Pak. Lah kok iso ngetokno lahar kaya ngono. Aneh, mari ngetokne ngono ya ndak jeglong, Pak, pancet. Coba. Aduh, ndak tinemu ngakal. Tapi karena ini Allah yang menghendaki sangat rasional. Laut terbelah karena yang menghendaki Allah sangat rasional. Paham Pak ini? Makanya ayo iman ya kepada Allah. Terutama sing umure wis bal asri. Sing umure wis mambu lemah ngate kemana? Kudu sadar lho Pak ya, kudu sadar. Paling ndak anak putune diomongi ya. Wis. Sing lanang pateni meneng kabeh karena apa? 90% sebolone Firaun. Mek isone ndonga Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ngono Pak. Diapal ya donga iku surat Al-A'raf ayate 126 dieling-eling. Wes saya ngaji ini insyaallah Al-Qur'an terus. Dadi lek pengen rene pamane ngaji itu ya nggawa Al-Qur'an, HP-ne dibuka lek nggawa HP. Jadi ngaji itu sing apik nggawa buku, aja mek ngrungokne tok sebab lek ngrungokne itu iso ilang. Tuh. Makanya kalau anak-anak saya itu harus bawa buku semua, tidak boleh atau ya sing wong ngaji ke saya itu. Baik, terusnya. Bareng wis ngono piye? Dia masih mengeluarkan kesombongannya. Wa inna fauqahum qahirun. Kamu tahu, sesungguhnya aku ini di atas segala-galanya, fauqahum, di atas mereka. Qahirun apa? Kekuasaan. Saya ini yang kuasa di negara Mesir ini. Kamu mau apa?
Pengen neraka apa pengen swarga? Pengen swarga manut aku, lek pengen neraka mbantau aku. Wis ngono tok. Makane ceritane dongeng biyen cilikane ade Masito Harpai dicemplung ning kawah Condro di muka. Nah, ngene kok. Wis. Makane iki Al-Qur'an persis saya dongeng iki enak. Apa yang terjadi? Ndonga maneh, Pak. Ndonga cart iki dongane. Qala Musa, dawuh Musa li qaumihi marang qaumi. Istainu billahi wasbiru. Wis njaluk tulung ambek Allah. Ya Allah, selamatkanlah saya ya Allah. Ya Allah, hukumilah orang-orang yang kejam pada saya. Ngono. Istainu dikongkon njaluk tulung. Ya Allah, tolonglah saya. Wasbiru dan berilah saya kesabaran. Kenapa sabar? Supaya tetap Islam. Wa tawaffana muslimin. Berilah kesabaran ya Allah, saya sabar ya Allah. Wes. Innal ardo, Pak, ini penegasan dari Allah. Bahwa bumi, innal ardo, sesungguhnya bumi, lillah itu milik Allah, bukan milik Fir'aun. Iya memang Fir'aun penguasa, tapi hakikatnya bumi ini milik Allah. Wes, sing sabar. Yuri suha, memberi warisan, Allah mewariskan kepada bumi mayasa, kepada orang yang dikehendaki. Ya, yakni siapa? Orang yang beriman. Jadi nanti Pak terakhir bumi ini kepegang wong iman. Pasti, bukan insya Allah lagi. Karena apa? Ini zaman keempat, yaitu zaman satakunu khalifatan jabariyatan. Hari ini adalah para penguasa dunia ini adalah diktator, yaitu menuruti nafsunya. Yang terakhir muncul zaman fase yang kelima, satakunu khalifatan alamin hajin nubuwah, yaitu akan ada nanti seorang pemimpin yang ikuti hukumnya Nabi, yakni kembali ke Islam. Nah, sudah jelas Pak keterangannya, makanya kita ngaji. Wes, ini nanti sing duwe wal akibatu lil mutakin, lah iki lho Pak. Dan akhir yang baik, gampang ngomong akibate, akhirnya itu nanti dipegang oleh lil mutakin, orang-orang yang takwa. Alhamdulillah malam ini saya senang sekali ngaji, meskipun tidak banyak. Karena apa? Satu pun tidak ada yang ngomong. Saya jadi sudah ada niatan. Saya ngaji nanti nek wong ngomong, tak kongkon meneng kok ndak gelem. Maaf Pak Muhdisin, ngaji saya tak lereni. Omahku adoh ya Pak, pojok ngene kono. Lah ngaji kene ndak dirungokne. Kan yo angur leren. Kok kaya kiai gak payu paribasane ngono. Saya kaya ulama gak payu. Saya di rumah pun juga ada kajian. Ini tadi oleh Pak siapa? Irmansyah. Di Ardian saya. Telepon gini. Waduh, alhamdulillah selamat penjenengan telepon. Kok ndak hilang dalane Pak? Saya memang ndak punya daftar Pak. Saya ini ndak punya daftar, memang ndak banyak. Tolong lek mau ngaji harus ditelepon dulu. Insya Allah bisa saya gitu, ya toh. Tapi saya memang ndak punya daftar, ndak banyak daftar. Saya mau di sini masih waduh tapi enak Pak jalannya, seret teko kan. Baik, sabar, bumi akibatnya milik mutakin. Ini duduk dongeng kancil nyolong timun, pasti dimiliki wong Islam. Sing sabar, memang membawa korban, ya, sing sabar tapi. Wes, kalu padha muni-muni kaum, ya Musa, sambate pamane ngono. Udina min qabli ang ta'tiyana wa min ba'di majik tanah. Wahai Musa, mulai sebelum kamu datang ke sini, sampai saya datang, kamu datang ke sini, saya disakiti terus. Tidak henti-hentinya oleh Fir'aun. Mau kerja ini tidak boleh, mau ini tidak boleh, mau ini tidak boleh, pamannya gitu. Sakiti terus. Saya sudah bayar pajak, tapi masih disakiti terus. Quran loh ini Pak, saya mau nerangkan tok. Disakiti terus menerus. Apa kata apa? Ini pemimpin, Nabi Musa kan pemimpin. Makanya untuk pemimpin dari sang bijak, sing iso ngarem-ngarem ning gone umat. Sing iso nenangin ning gone umat, jangan membuat gaduh umat. Ya, pemimpin ini ngono. Nah, mari kita tiru kepemimpinannya gitu loh. Qala berkata Musa,
Asa rabbukum. Sini mungkin ahli bahasa Arab. Asa itu artinya umumnya mudah-mudahan. La'alla itu umumnya artinya mudah-mudahan. Tetapi dalam kalimat ini artinya asa itu wajib. Asa rabbukum, wajib Tuhanmu. Wahai kaumku, wajib Tuhanmu itu apa? Ayyuhlika aduwakum. Allah itu wajib menghancurkan musuh-musuhmu. Wajib. Jadi nanti semua yang mutusi Allah, yang hukumi Allah, makanya ayo kita tidak punya kekuatan ibadah sing apik, rukun sing apik. Aja lolokan padha Islam. Makanya ngajiku yang jelas. Dadi ngaji Pak, golek guru yang jelas. Aja mek seneng cerita. Ulama, ustadz kiai diundang lek mek pidato mek seneng cerita ya. Akeh Pak cerita ya. Putune dhewe iso cerita. Makanya saya ini di mana tempat yo ngaji ngene iki. Saya lek dikongkon pidato mesti saya minta meja, minta kursi. Saya kongkon pidato, saya tidak bisa. Kon pidato ngomong glundung enggak iso. Masih saya khotbah ya tetap ngadep ngene iki, Pak. Cuma kita nerangkan itu. Karena apa? Saya takut. Jujur aja, takut apa? Ngomongan saya keliru. Omongan saya keliru ditunuti wong. Jangan dikira ulama, ustadz, kiai, habaib tidak ditakoni nanti lek mati. Ditakoni, Pak. Makanya jok seneng-seneng nampa amplop. Ya toh. Seneng ae nampa amplop. Hati-hati. Wes. Allah wajib menghancurkan musuhmu wa yastahlifakum lan bakal ganti Allah kum ing sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Tenang. Nanti sing nguasai bumi itu kamu. Lek kamu belum nutut, nanti anak cucumu ngono lho karepe. Sing sabar. Pasti begitu. Makanya tugas kita adalah mengingatkan. Siapapun yang berbuat nyeleweng, siapapun yang berbuat tidak adil, kita ingatkan. Lek mau, ndak mau besok mati nggawa risiko dewe-dewe. Sudah. Allahumma inni qad balagtu. Ya Allah, saya sudah nyampaikan. Akan dihancurkan oleh Allah itu pasti. Lek wis ngono piye? Fayangduru kaifa ta'malun. Maka Allah melihat bagaimana cara melakukan pemerintahan orang-orang yang telah saya beri kekuasaan, yakni muslim. Ingkar apa tambah iman? Gamai ngomong ngono. Tapi nek ingkar awas. Nah, nek iman ya itulah memang balanya orang iman. Bapak supaya ndak sunyi kayak kuburan ini menenge mau. Sekarang dibuka dialog. Monggo tanya jawab nggih. Monggo sing ikhlas takon aja ndak apa-apa. Atau mungkin Pak Mukhlisin dulu yang takon, monggo. Saya Pak, dibagusi. Jangan dengan dongeng ini, dengan kisah atau cerita ini, ngono. Oh, jadi lain dengan dongeng dengan kisah ya. Makanya dongeng itu nanti tasabuh serupa dengan dongeng mbok rondo dadapan. Loh ya ini berarti cerita dalam Al-Qur'an ngono. Dengan ini nanti kalau kita di akhirat baru dunia itu merupakan cerita-cerita kembali karena kita ya kena bukan ini oleh syaitan musuh utama itu kan syaitan sehingga nyatakan syaitan itu mengganggu dari arah mana saja dari arah atas saja sehingga
inilah musuh nyata tinggal kita akan terproses. Nah, ini pun keterangannya bahwa sejak Adam dan Hawa itu sudah digiring gitu. Sampai sekarang. Nah, ini bagaimana menurut mengentarkan penanganan itu yang mana percaya apa yang telah kita dengar dari Ustaz tadi bahwa Quran itu fakta. Nah, jadi fakta ini kan masih banyak yang ragu, tidak melakukan. Tidak percaya atau ragu-ragu atau apa nggih? Sampun? Ya langsung aja jawab. Gini Pak, makanya begini, perlu kita menerangkan dengan jelas. Sewaktu ono hadis iko menerangkan, ya toh, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Diterangkan yang jelas. Sewaktu pada waktu itu tidak diterangkan jelas, nanti masalah. Contoh, ini berhubungan dengan pertanyaan penjenengan tapi tak lebarkan, istilahnya tak lebarkan. Pak, wong syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Lek mati harus disolati, wajib disolati apa enggak? Monggo dijawab. Wajib disolati atau enggak? Wajib nggih? Wajib. Ndak ono sing jawab ndak wajib karena syahadat salat. Nun sewu Pak. Lek sing mati ki wong Islam tunduk mutakin disolati, tapi lek munafik ndak oleh Pak. Dalile surat At-Taubah ayat 84. Wala tusolli. Ndak boleh nyolati. Wis, engko nerangne kakean rono. Pokoke ngono ae. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, Pak. Ono wong Islam mau diterangkan, Islam itu syahadat, sholat, zakat, saum, haji, jelas. Wonge karena sugih haji. Gampang ngomong ngono. Tapi ndak nglakoni sholat. Ono lho Pak wong ngono iku. Karena sugih naik haji, karena pengen pangkat dan jabatan, gampang ngomong, tapi ndak sholat. Iku ono. Sekarang saya tanya, kira-kira hajinya diterima enggak? Hah? Enggak. Lek mati disolati enggak? Haji loh Pak. Tapi enggak sholat belas. Pak, makanya kita ngaji, enggak boleh disolati. Makanya sampai diancam, wong sholat tapi enggak tepak. Sholatnya ku cari nama, lihat itu. Fawailul lil musallin. Celaka, neraka wong sing salat. Karena salatnya caper, mek cari perhatian tok. Kepengen dipublikasikan. Makanya akhirnya ana wong ngomong ini, wis ngaji kok aja alim-alim, aja pinter-pinter, yang sedang-sedang saja ngono kayak gitu. Yang ada untuk rakyat. Sampun, itu memang wis penggayaane wong kafir. Penggayaane wong kafir ku nyacat. Pak, sing gawe Pancasila iku sapa? Sing gawe Undang-Undang Dasar iku sapa? Wong songo panitia 9 BPUPKI, sing papat itu wong alim, gampang ngomong Kiai Ursinil. Papat. Ya toh? Sing papat Islam tapi gampang ngomong nasionalis. Yang satu ini non muslim. Sehingga muncul kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga muncul apa? Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi tetap satu. Lho ngono lho sik dihujat, lek sing hujati wong non muslim sik pantes, sing hujati wong Islam sing ndak, wong Islam ndak NKRI, ndak Pancasilais,
ndak Bhinneka Tunggal Ika, iya atau ndak? Iya atau ndak? Jawaban ngono ae. Sing sabar. Makanya mau Nabi Musa eling, istainu billahi wasbiru. Jaluk tulung yo ning Allah sing sabar. Makanya ngono iku. Makanya wong iki dadi ulama karena engko diucat. Dadi ngoten Pak. Lek dirane radikal memang wis penggaweane. Pangeran Diponegoro radikal bukan? Radikal bukan? Pangeran Diponegoro radikal kata Belanda. Kata penguasa radikal. Siapa bilang ndak radikal? Sampean panjenengan lah sing ngomong pahlawan. Jadi kacamata dari mana mandangnya? Imam Bonjol radikal. Kata penguasa. Lenduk sing sabar. Makanya gini dungane Robbana Afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jelas nggih? Jelas Pak? Keterangan saya tadi jelas nggih? Begitu ceritanya. Jadi mubalik kudu nyampekno terang-terangan urusan iman Allah sehingga tukang sihir pun akhirnya iman amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Nah, kuat kaya apa? Fir'aun nanti akhirnya berikutnya ditenggelamkan oleh Allah. Itu pasti. Jelas nggih? Cukup sekian, mohon maaf karena waktunya sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.